Biokimia 1 anggotakan saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadillah. Dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Aplikasi teknologi DNA. Tujuan: mahasiswa mampu mengkaji implikasi cloning dalam kehidupan sehari-hari. Produk DNA rekombinan digunakan dalam terapi manusia dengan menggunakan prosedur seperti ini. Banyak gen manusia telah dikloning dalam E. coli atau dalam ragi. Ini memungkinkan untuk pertama kalinya memproduksi protein manusia dalam jumlah tak terbatas secara in vitro, sel yang dikultur, yang diubah dengan gen manusia digunakan untuk memproduksi. Yang pertama, insulin untuk penderita diabetes, faktor 8 untuk laki-laki yang menderita hemofilia A, faktor 9 untuk hemofilia B, hormon pertumbuhan manusia, EPO untuk mengobati anemia, 3 jenis interferon, beberapa interleukin, GM-CSF untuk merangsang sumsum tulang setelah transplantasi sumsum tulang, faktor perangsang koloni granulosit untuk merangsang produksi neutrofil misalnya setelah kemoterapi dan untuk memobilisasi sel induk hematopoietik dari sumsum tulang ke dalam darah. TPA untuk melarutkan bekuan darah, ADA untuk mengobati SCID, angiotensin dan endostatin untuk uji coba sebagai obat anti kanker, hormon paratiroid, leptin, antigen permukaan hepatitis B untuk memvaksinasi virus. Sejak ditemukannya hormon insulin pada tahun 1921, pasien diabetes yang kadar gulanya meningkat disebabkan oleh gangguan produksi insulin telah diobati dengan insulin yang berasal dari kelenjar pankreas hewan potong hewan. Hormon yang diproduksi dan disekresikan oleh sel beta Langerhans pankreas mengatur penggunaan dan penyimpanan makanan, terutama karbohidrat. Faktor-faktor ini mengarahkan para peneliti untuk mempertimbangkan mensintesis insulin dengan memasukkan gen insulin ke dalam vektor yang sesuai. Sel bakteri E. coli untuk menghasilkan insulin secara kimiawi identik dengan rekan yang diproduksi secara alami. Ini telah dicapai dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. Aplikasi biokimia di pusat forensik sebagian besar pada kemampuan analisis DNA untuk mengidentifikasi individu dari rambut, jenis darah, dan barang-barang lain yang ditemukan dari tempat kejadian perkara. Di media populer, teknik ini disebut sidik jari genetik. Meskipun istilah yang lebih akurat untuk prosedurnya digunakan saat ini adalah pembuatan profil DNA. Selain identifikasi penjahat, profil DNA juga dapat digunakan untuk menyimpulkan jika 2 atau lebih individu adalah anggota dari keluarga yang sama. Jenis studi ini disebut analisis kekerabatan dan aplikasi utamanya sehari-hari adalah dalam pengujian alternitas. Teknologi didefinisikan sebagai seperangkat alat yang menggunakan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk membuat atau memodifikasi produk, meningkatkan tanaman, pohon, atau hewan, atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan tertentu. Teknologi pertanian adalah istilah yang digunakan dalam perbaikan tanaman dan ternak melalui alat-alat bioteknologi. Bioteknologi mencakup sejumlah alat dan elemen teknik pemulihan konvensional, bioinformatika, mikrobiologi, genetika molekuler, biokimia, fisiologi tanaman, dan biologi molekuler. Bioteknologi yang penting dalam pertanian antara lain pemulihan tanaman konvensional, kultur jaringan dan mikropropagasi, pemulihan molekuler atau seleksi dengan bantuan penanda, tanaman rekayasa genetika, alat diagnostik molekuler.